Baik, saudara, mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, tiada Tuhan seperti Engkau yang mengasihi kami, yang mau berkorban mati untuk menebus segala hukuman dosa kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kami tahu semua ini ada anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau berkenan menerima segala sembah puji kami, juga memberkati kami saat ini. Tolong kami Tuhan ketika waktu kami mau mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat berkonsentrasi untuk diberkati dengan firman Tuhan. Hati terbuka untuk menerima firman Tuhan, telinga terbuka mendengarkan suara Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keberadaannya dan pengurapan kuasa Tuhan, supaya bibir mulutnya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai setiap kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan dulu jemaat yang kasih Tuhan. Ya, bersyukur pada Tuhan. Di suasana masih sincia ya, kita datang kepada Tuhan untuk beribadah menyembah Tuhan. Saudara, sincia tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu, saudara ya. Ya, saya ingat tahun lalu setelah sincia saya juga khotbah di sini kalau nggak salah ya. Kita masih melihat di China, di Wuhan. Kita merasa prihatin sekali sama mereka, saudara, karena waktu itu mereka lockdown kan ya. Tapi rupanya apa yang pernah mereka alami, kita juga alami, walaupun mungkin tidak sehebat mereka gitu, saudara ya. Ya, karena itu saya juga mengucapkan Kyonghi untuk kita semua ya. Biar kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Nah, saudara, sebenarnya hari ini juga kalau dalam keadaan normal juga ada satu hari istimewa ya. Ada yang tahu? Valentine ya. Tapi kayaknya Valentine tahun ini banyak nggak tahu kali ya, banyak lupa itu ya. Coklat nggak laku itu ya. Ya, saudara, kalau kita lihat dua peristiwa ini, kalau kita mau perhatikan dan kita bisa mengambil makna rohani luar biasa, saudara ya. Sincia kita boleh merayakan, memang itu ada pergantian tahun China itu ya, tahun Imlek. Seperti kalau kita merayakan tahun baru tanggal 1 Januari, pergantian tahun Kabisat itu ya, tahun internasional. Nah, ini pergantian. Juga ada menyambut musim semi kalau di Tiongkok sana di 4 musim. Tapi ada legenda juga, saudara ya, yang mengisahkan bahwa Guonian ya, Guonian mendatang sukacita ya, warna cerah, merah-merah itu ya, ada angpau dan sebagainya. Saudara, memang itu ada satu legenda yang mengisahkan kenapa ada sukacita demikian rupa, karena melewati satu bencana gitu kan. Nian itu ada satu legenda makhluk atau monster yang mau memakan manusia, dan dikatakan setiap tahun dia keluar sekali untuk mencari makan. Ya, jadi setelah makan kenyang dia tidur sepanjang tahun lagi, tahun depan keluar cari makan lagi. Jadi manusia pada ketakutan ya. Nah, kemudian orang mencari bagaimana cara untuk melawan makhluk ini ya, supaya bencana tidak terus terjadi setiap tahunnya. Kemudian tanpa disengaja, ketika seorang berlari untuk menghindari makhluk monster ini, kemudian terjatuhlah barang-barang, jatuh kerenceng katanya. Dan makhluk ini ketakutan katanya. Kemudian ada kisah juga, makhluk ini rupanya takut dengan warnanya merah-merah. Maka dipasanglah merah-merah sehingga terhindar dari bahaya maut itu ya, dari kesengsaraan. Sebenarnya ini juga dalam kekristenan satu makna yang luar biasa ya. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Kristus datang untuk menolong manusia supaya terhindar dari bencana neraka, begitu ya.
Yesus mengalirkan darah yang merah untuk menembus dosa-dosa kita. Luar biasa. Valentine, saudara, ya kita rayakan sebagai hari kasih sayang. Betul ya? Tapi kalau kita lihat sekarang kasih sayang yang dirayakan lebih kepada kasih sayang apa? Yang romantis, ya. Jadi sepertinya kalau Valentine itu hanya berlaku untuk anak-anak muda gitu ya. Untuk orang-orang dewasa, orang tua, orang bersua berkeluarga sepertinya sudah tidak perlu lagi. Itu yang dipromosikan. Pada saudara kita tahu ya, karena ada Valentine dari Kristus, dari Tuhan, dari Allah kita lah. Manusia punya pengharapan. Dari Tuhan Allah mencintai kita, mengasihi kita. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita. So, saudara, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari Markus, ya. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Ya, kita akan melihat firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus katakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Nah, saudara, ini ada kisah tentang transfigurasi Tuhan Yesus ya, dan kalau kita lihat tercatat di dalam 3 kitab Injil ya, di Matius 17 1 sampai 13 dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Saudara, kalau kita lihat 3 catatan, 3 buku yang mencatat dengan peristiwa ini, memang satu yang lain itu ada hal-hal yang tidak ditulis di kitab satu dan ditulis di kitab lain, dan kadang-kadang kita temukan seperti itu ada yang tidak sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu peristiwa dicatat oleh lebih dari satu kitab, saudara, sebenarnya itu saling melengkapi ya. Kalau kita membandingkan ketiga-tiganya mencatat satu peristiwa yang sama, kita temukan dan kita akan lebih melihat satu peristiwa itu lebih lengkap dan lebih utuh. Karena itu memang kalau kita lihat satu peristiwa itu diceritakan, ditulis lebih dari satu kitab, memang ada baik kita baca semuanya itu, sehingga kita dapatkan keterangan-keterangan yang lebih lengkap dan utuh. Tapi kadang-kadang juga ada kesulitan ketika kita menemukan seperti kok ada perbedaan gitu ya, kok tidak sama. Misalnya saudara, kalau kita baca dalam dalam Markus dan Matius tentang harinya itu ya, dicatat 6 hari setelah apa? Setelah Yesus berada di Kaisaria Filipi. Nah, peristiwa ini saudara kita lihat itu tercatat yaitu setelah Tuhan Yesus mempertanyakan
siapakah dirinya. Dan ada pengakuan Petrus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah hidup. Kemudian Yesus memberitahukan kalau dia akan menderita dan akan sengsara. Saudara, di dalam Lukas dicatat kira-kira 8 hari katanya. Nah, kadang-kadang kalau orang mau cari kesalahan Alkitab, kadang-kadang pikir dikatakan, coba lihat, ini catat beda loh. Tapi kalau kita Lukas mencatat juga dikatakan kira-kira, ya. Ya Lukas memang tidak berani pastikan berapa lama itu kan, berapa hari setelah itu. Nah, kalau kita lihat Matius dan Markus sepertinya mencatat lebih lebih pasti 6 hari setelah itu. Nah, kalau kita mau tahu yang mana yang benar, ya kalau kita mau lihat mungkin Markus dan Matius yang lebih berani menentukan kepastiannya. Kalau Lukas yang kira-kira, kalau kira-kira ya nggak masalah ya. Ya itu contoh kecil saja. Nah, saudara, dari peristiwa ini, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar apa yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Ya. Ada 2 hal yang saya ingin ajak kita untuk merenungkannya. Yang pertama, saudara, ini adalah untuk menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar ada Mesias, anak Allah hidup. Ya. Untuk menegaskan kebenaran bahwa Yesus dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ada banyak orang meragukan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang sejati. Nah, disinilah Yesus membuktikan bahwa dia itu memang adalah Allah yang sejati. Allah yang janjikan untuk hadir dalam dunia itu untuk menyelamatkan manusia, untuk menjadi Mesias yang urapi, untuk menjadi juru selamat manusia. Nah, saudara, bagaimana satu kebenaran dibuktikan dengan absah, dengan valid? Dan dalam Alkitab juga mencatat, saudara, ya kalau kita baca di Matius pasal 18 ayat 16, Ulangan pasal 19 ayat 15 katakan, satu kebenaran dapat dibuktikan, dapat diterima sah kalau ada 2 atau 3 orang yang buktikan itu benar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, pembuktian tentang Yesus ada Allah, ada Mesias, ada 3 yang membuktikannya. Ya. Yang pertama itu Yesus sendiri. Ya. Dikatakan ketika mereka naik ke atas gunung yang tinggi, saudara, ya Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya 3 murid yang ada istilah lingkaran yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ada beberapa peristiwa yang terjadi yang hanya disaksikan oleh 3 murid ini. Ya, termasuk juga peristiwa transfigurasi ini, ya. Dikatakan ketika mereka di atas gunung. Nah, ini saudara, kalau kita baca di Markus dan Matius, tidak dicatat mereka ke gunung itu untuk apa. Ya, kalau kita baca Matius dan Markus saja, seperti Yesus dan bawa ketika muridnya ke gunung itu hanya untuk memperlihatkan kalau dia bisa berubah untuk melihat kemuliaannya. Tapi kalau kita baca di Lukas, di situ dicatat mereka ke atas gunung itu berdoa. Ya, ketika mereka berdoa dikatakan rupa Yesus itu berubah. Nah, di Markus juga dan Markus mencatat pakaiannya, ya sangat putih berkilat-kilat. Kalau kita hanya baca Markus, sepertinya kesannya hanya pakaiannya yang berubah, jadi berkilat-kilat putih, ya bukan hitam begini, ya putih. Dan putihnya, saudara, katakan putih di dunia itu tidak ada yang bisa seputih itu, ya. Dikatakan di dunia tidak ada yang dapat mengelantang pakai seperti itu. Mengelantang, kayaknya satu bahasa yang agak jarang kita dengar, ya. Apa itu mengelantang? Ada yang ngerti? Saya coba cari tahu maknanya. Rupanya katakan membuat putih, ya. Jadi dikatakan di dalam dunia ini tidak ada yang bisa membuat putih seperti apa yang Yesus tunjukkan, ya. Pakai yang berubah putih itu. Jadi kita sebenarnya tidak bisa membayangkan seputih seperti apa. Karena dunia ini tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat putih seperti itu, ya. Sehingga ada yang mengatakan pemutih apapun yang ada sekarang tidak bisa membuat putih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus di atas gunung itu.
Tapi saudara, yang Matius dan Lukas kita katakan wajahnya juga berubah. Bahkan di Matius katakan wajahnya berubah seperti matahari yang bersinar, untuk menunjukkan kealahannya. Kemuliaan Yesus itu menunjukkan dia ada Allah yang betul mulia, sehingga tidak seorang manusia pun yang bisa sama seperti dia. Saudara, dan perubahan Yesus yang disaksikan oleh 3 murid ini, saudara, di situ Yesus sendiri menunjukkan dia adalah Tuhan Allah yang sejati, yang tidak dapat dibantah. Kemudian saudara katakan di dalam ayat 4, tampak kepada mereka Elia bersama Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di Injil Matius dan Lukas mencatat lebih Musa dicatat baru Elia gitu ya. Dan juga di Matius dan Markus kita tidak melihat apa yang dibicarakan. Dikatakan di sini hanya sedang berbicara dengan Yesus. Apa isi pembicaraan di Matius dan Markus tidak ditulis. Tetapi Lukas, saudara, kita diberitahu sedikit apa pembicaraannya, yaitu Eli dan Musa dikatakan untuk memberi kekuatan, meneguhkan bagaimana Yesus akan masuk Yerusalem dan di sana dia akan menjalani penderitaannya. Ya. Ada sedikit terang seperti itu. Nah, saudara, Musa dan Elia muncul bersama Yesus. Di Lukas kita tahu ya, kemunculan Elia dan Musa itu dalam kemuliaan juga, dengan tubuh kemuliaannya, saudara ya. Nah, Elia dan Musa ini adalah mewakili perjanjian lama. Musa kita tahu adalah penulis dari kitab Taurat. Elia dia memang termasuk seorang nabi yang terbesar. Ya, dan kita tahu, saudara ya, Elia dikatakan salah satu yang tidak pernah mengalami mati jasmani, ya, diangkat secara tubuh jasmani. Jadi saudara, Elia dan Musa itu mewakili bahwa kitab perjanjian lama memang sudah menubuatkan, sudah menuliskan tentang Mesias anak Allah yang hidup ini. Ya, kehadirannya, kemunculannya untuk menegaskan kebenaran ini. Dan juga untuk menegaskan nubuatan-nubuatan yang sudah dituliskan, dinubuatkan dalam perjanjian lama, semua adalah benar tentang Mesias anak Allah yang hidup itu. Saudara, kemudian saksi yang ketiga. Ya. Di dalam ayat yang ke-7, ya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia ada suara dari awan yang menaungi murid-murid, ya. Kemudian ada suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau di dalam Matius, saudara, dikatakan, inilah anak yang kukasihi, yang aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Suara ini, saudara, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17, juga ada suara yang berkata ketika Yesus dibaptis, inilah yang kukasihi, kepada aku berkenan. Ya, Allah Bapa kembali menegaskan, ya, oh ini memang anak yang dikasihi. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara, ini menegaskan keberadaan Kristus. Kristus sebagai Mesias, Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Saudara, sehingga pemulihan Kristus di gunung ini ingin menolong kita orang percaya untuk meyakini tanpa ragu bahwa Yesus dia ada sungguh Mesias anak Allah gitu. Mesias yang sudah dijanjikan, Mesias yang sudah digenapkan dalam kehadiran Kristus dalam dunia ini.
Saudara biarlah kita tidak pernah meragukan hal ini. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mencoba untuk membuat kita mempertanyakan, meragukannya. Ya. Ada banyak orang yang tidak mempercaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara, karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, maka Dia bisa menjadi Mesias dan Juru Selamat. Nah, kita bersyukur saudara, kita ada orang-orang yang diberi anugerah percaya kepada Dia. Hal yang kedua saudara yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah tentang keberadaan sorga, saudara ya. Ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Wah, saudara, kalau kita lihat dikatakan Petrus ya ketika melihat kemuliaan Yesus bersama dengan Musa dan Elia, dan dikatakan dia merasa suasana yang begitu indah. Maka katakan, betapa bahagianya kami. Kehadiran Allah, kemuliaan Allah yang nyatakan. Walaupun saudara katakan, ya, Petrus mengatakan itu karena dia tidak tahu mau berkata apa. Juga ada rasa takut. Ya, kita tahu Petrus saudara orangnya begitu cepat responsif itu saudara ya. Wow, betapa bahagianya. Dia merasa pengen terus menikmati suasana seperti itu. Ya. Makanya katakan, kau boleh tidak usah berlalu keadaan itu. Kau bisa, Yesus tetap ada di situ, Musa tetap ada di situ, Elia tetap ada di situ. Maka sama manusiawi Petrus pikir, kalau begitu, ya dirikan kemah untuk mereka bisa tinggal di situ. Ya. Kemah mewakili satu tempat tinggal supaya bisa terus tinggal di situ. Petrus seolah ingin supaya suasana itu yang dirasakan begitu indah, yang membawa satu kebahagiaan tidak berlalu. Saudara, di sini kita melihat kehadiran Allah, kemuliaan Allah yang nyatakan membawa kebahagiaan. Saudara, kemuliaan Allah, bahkan di dalam Matius mencatat itu ya, wajah Yesus berubah demikian cemerlang seperti sinar matahari. Nah, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, saudara ya, Wahyu pasal 21, pasal 22 tentang Yerusalem baru, langit baru, langit dan bumi yang baru, saudara katakan di sana tidak ada lagi matahari bulan yang menerangi, tapi justru Allah sendiri, kehadirannya, kemuliaannya menerangi suasana di sana. Ya saudara, kalau kita lihat Yesus berubah rupa menjadi mulia demikian rupa, itu adalah memberikan satu pengalaman ya, atau memberikan sedikit rasa bagi Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk menikmati suasana surga. Saudara, saya tidak tahu apa saudara pernah membayangkan surga itu seperti apa gitu ya. Ya, dalam Alkitab memang saudara tidak diceritakan secara lengkap dan gamblang bagaimana surga. Surga hanya diceritakan sesuatu yang nyaman, yang enak, yang membawa bahagia. Dan kalau kita mengikuti iman saudara seberang sana, saudara katakan surga, saya pernah baca saudara ditanya, surga itu seperti apa? Dan iman mereka, dia kata ada sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa. Ya. Dan kenikmatan yang mereka pahami hanya kenikmatan seksualitas. Wah, begitu sempitnya saudara. Tapi saudara, kalau kita lihat memang di Alkitab menceritakan surga itu ada sesuatu yang tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran, tidak ada masalah. Dan kalau dalam keterbatasan kita memang kita sulit untuk membayangkan, mengerti surga yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus menikmati kemuliaan dari Yesus yang berupa-rupa itu, saudara, dikatakan betapa bahagianya.
Itu bisa membuat kita sedikit mengerti, oh surga itu memang membuat sesuatu yang bahagia. Secara sederhana, saudara, saya cukup sering memberikan penjelasan kepada jemaat. Kamu tahu surga itu seperti apa? Bayangkan ya, dalam pengalaman hidup kita di dunia ini, waktu kita merasa paling bahagia, paling sukacita. Nah saudara, di surga itu bisa berlipat-lipat dari itu. Itu mungkin bisa kita bayangkan, saudara. Pernah saudara kita merasa ada satu peristiwa yang begitu membuat bahagia, begitu membuat sukacita. Nah di surga itu jauh berlipat-lipat daripada itu. Pernah apa saudara yang saudara pernah rasakan? Aduh, ini begitu sukacita, begitu senang, begitu bahagia. Kalau di surga jauh lebih pada itu, saudara ya. Tapi ingat saudara, di sini juga kita lihat, ya, kita Petrus mau mendirikan kemah itu, dan Musa, Elia lenyap, tinggal Yesus sendiri. Artinya apa saudara? Suasana surga itu memang tidak bisa kita nikmati terus-menerus dalam dunia ini. Suasana itu memang ada di surga, di dunia tidak mungkin selamanya menikmati itu. Kalau di dunia ini saudara, kita bisa menikmati kebahagiaan sukacita, dan kebahagiaan sukacita itu akan berlalu. Ya. Imlek kadang-kadang kita nikmati dan sukacita saudara ya, tapi 1-2 hari sudah berlalu gitu ya. Kita bisa menikmati suatu kebahagiaan, ya, tapi sebentar berganti dengan hal-hal, dengan berbagai kesulitan. Dan itu satu kenyataan dalam dunia ini, saudara. Tapi justru sementara kita menjalani hidup di dunia ini, saudara, tetap ada suasana surga yang kita bisa nikmati, yang terus memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita tidak bisa selamanya untuk menikmati seperti itu. Karena itu ketika Petrus mau mendirikan kemah untuk Yesus, Musa dan Elia, itu tidak tidak diterima. Dan kalau kita lihat justru awan datang menaungi mereka. Ya. Artinya itu memang Allah tidak menghendaki bahwa suasana surga itu dinikmati di dunia untuk selamanya. Kalau di dunia ini saudara selalu ada suka dan duka, ada bahagia, ada sengsara. Itu satu kenyataan yang terus menyadar kita bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita memang mencari kebahagiaan, kita mencari hal yang menyenangkan, kita berusaha untuk hidup lebih baik. Tapi saudara, usaha kita memang harus semaksimalnya. Tapi kenyataannya kita tetap harus berjuang untuk itu. Karena hanya di surga lah nanti kita menikmati ya kenyataan surga yang sebenarnya dan selamanya. Karena apa saudara? Karena ada hal ketiga, bahwa di dunia ini ada tugas-tugas yang Tuhan percaya kalau dikerjakan. Kenapa Musa dan Elia lenyap, hanya tinggal Yesus? Ketika Petrus mendengar suara dari dalam awan itu berlalu. Karena Yesus pada saat itu belum menyelesaikan tugasnya di dunia. Mereka harus turun gunung. Karena di bawah gunung masih tersedia pelayan-pelayan yang masih harus Yesus teruskan. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, murid-murid yang teruskan. Saudara, selama dunia ini masih ada, ya, orang percaya pada Tuhan akan meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang masih perlu dikerjakan di dunia ini. Setelah peristiwa di atas gunung, mereka turun gunung. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan di bawah gunung, saudara, sedia pelayan-pelayan yang sudah harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saudara, kita lihat dia waktu turun gunung, Yesus pesan ya kepada ketiga murid itu, apa yang mereka saksikan di atas gunung jangan diceritakan dulu sebelum Yesus
bangkit dari kematian. Tapi saudara, kalau kita lihat Petrus dan ketiga murid tetap belum mengerti ya apa yang Tuhan Yesus maksudkan ya. Sampai saat ini kalau kita lihat Petrus dan murid-murid masih belum mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Kalau dia akan menderita, kalau dia akan mati, kalau dia akan mati. Tapi rupanya mereka tetap taat kepada Tuhan ya. Tetap tidak diceritakan apa yang mereka lihat sebelum Yesus bangkit dari orang mati. Jadi saudara, suasana surga ada kala kita bisa nikmati dunia, tapi tidak bisa selamanya. Dan dalam dunia ini saudara selalu ada tugas untuk kita. Mari kita jangan terlena dengan kenyamanan kita sehingga lupa pada tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus menerima Petrus mendirikan kemah dan dia tidak turun dari gunung, saudara. Tujuannya datang ke dunia ini gagal, saudara. Tapi Yesus tahu dia memperlihatkan kemuliaan itu hanya untuk membuktikan kealahannya, kemesiasannya. Dan suasana sorga yang dirasakan oleh para murid itu akan dinikmati secara lengkap nanti di sorga sesungguhnya. Selama masih dalam dunia ada tugas-tugas yang masih harus kerjakan. Saudara, apapun yang kita alami dalam dunia ini, mari kita terpercaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sudah datang untuk menjalankan semua tugas-tugasnya. Dia percaya, kita janjikan hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal, yang penuh bahagia itu baru kita akan nikmati seutuhnya di surga nanti. Selama kita hidup dalam dunia ini, masih ada tugas yang Tuhan percayakan. Mari saudara, kita selalu sadar apa yang kita perlu kerjakan. Biar Tuhan kita terus kita permuliakan. Kita setia pada Tuhan. Dalam dunia ini saudara, ada suka, ada duka. Ya. Ada hal yang membahagiakan, ada hal yang menyulitkan. Ada hal yang bisa mendatangkan sukacita. Ada banyak masalah yang juga membuat kita bersedih. Tapi biar kita tahu semua itu memang satu hal yang harus kita jalan di dunia ini. Tapi ada penyertaan Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya. Asal kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita saudara. Ketika kita merasa hidup begitu sulit, begitu banyak beban, biarlah suasana surga yang membuat bahagia tetap dapat kita cicipi dan itu memberikan kita kekuatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan, hamba mencoba menguraikan kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus yang tak terbatas terus bekerja untuk melengkapi dan juga supaya kami yang mendengar dapat mengerti lebih lengkap dan utuh untuk mengimani kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias, anak Allah hidup yang dijanjikan, yang digenapi, yang telah menjalankan semua tugas-tugas untuk melambaikan umat manusia. Kami bersyukur. Biarlah suara surga yang membahagikan selalu menolong kami untuk menjalani kehidupan kami dunia ini yang ada banyak kesulitan dan masalah. Dan ingatkan kami terus Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kehidupan di dunia ini, ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, dan tolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus memimpin dan menolong kami menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.